Etika, moral, norma, dan nilai seiring tidak bisa dibedakan secara jelas dan seiring mengacu pada hukum yang berlaku secara umum di masyarakat. Nilai, norma, moral, dan etika saling terkait dalam membentuk perilaku manusia. Nilai dan norma menjadi landasan bagi moral dan etika dalam menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, pemahaman akan nilai norma, moral, dan etika sangat penting untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian nilai. Nilai adalah suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan, dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik sadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran dan kemanusiaan. Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih dikonkretkan lagi secara objektif sehingga memudahkan dalam mengabarkan dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dan norma hukum, norma agama, norma adat, dan lain-lain. Ciri-ciri nilai bersifat abstrak yang ada dalam kehidupan manusia, memiliki sifat normatif, berfungsi sebagai daya dorong atau bermotivator, dan manusia adalah pendukung nilai. Pengertian etika. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruk manusia dalam mencapai kebahagiaan. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita berhadapan dengan pluralisme moral. Etika bersifat lebih umum, konseptual, dan hanya berlaku dalam pergaulan saat ada orang lain. Ciri-ciri karakteristik etika. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak atau absolut, berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula bergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Sebagai contoh, membunuh dan merampas atau milik orang lain merupakan perbuatan yang tindakan yang tidak bermoral, apapun itu alasannya. Kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup baik manusia. Sebagai contoh, apabila ada individu yang mencuri meskipun tak diketahui oleh orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku, sehingga bagaimanapun juga moral dan individu tersebut akan buruk meski tidak dijerat aparat penegak hukum sekalipun. 3. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika, cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik dan buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau individu. 4. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku, perbuatan, dan tingkah laku suatu individu. Dengan begitu umumnya etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku, perbuatan, dan tingkah laku dari individu tersebut. Perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku dan perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Etika berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya ada dua jenis etika, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. 1. Etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam individu ini. 2. Etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya ada dua jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. 1. Etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dan prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. 2. Etika umum.
Etika umum merupakan jenis etika yang berdasarkan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Etika berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya, ada dua jenis etika, yaitu etika individual dan etika sosial. 1. Etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. 2. Tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Yang keempat, perilaku sopan. Kelima, membantu orang lain yang membutuhkan. Pengertian norma adalah aturan dan ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan tatanan pandangan dan pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma sifat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi yang dikenal dengan saksi. Misalnya norma agama dengan saksi dari Tuhan, norma kesusilaan dengan saksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri, norma kesopanan dengan saksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat, norma hukum dengan saksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksa oleh alat negara. Fungsi norma sosial dalam masyarakat secara umum sebagai berikut. 1. Norma merupakan faktor perilaku dalam kelompok tertentu yang memungkinkan seorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. 2. Norma merupakan aturan pedoman atau petunjuk hidup dengan saksi-saksi untuk mendorong seseorang, kelompok, dan masyarakat mencapai dan mewujudkan nilai-nilai sosial. 3. Norma merupakan aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup masyarakat. Ciri norma. 1. Norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. 2. Norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang. 3. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. 4. Jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Yang moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat pada aturan, kaidah, dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang dianggap sesuai bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang melanggar pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip yang benar, baik, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan seperti moral ketuhanan atau moral agama, sifat moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai moral dan norma secara bersamaan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Ciri nilai moral. 1. Berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral sangat berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah karena ia tidak bertanggung jawab. 2. Berkaitan dengan hati nurani. Salah satu ciri khas dari nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini yang dapat menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh bila kamu meremehkan nilai-nilai moral, namun memuji diri sendiri bila mewujudkan nilai-nilai moral. 3. Mewajibkan nilai-nilai moral yang mewajibkan terus secara absolut dan tidak bisa ditawar.